wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit mengedukasi tentang satu prinsip atau hukum perkembangan peserta didik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irsyad Agung Mutakin. Dan saya Widan Darmawan. Saya Latifah Ramadhan Syifa. Saya Vanessa Padilla. Saya Apriani Putri. Saya Sepasa Padia. Saya Sutinur Padilla. Saya Tuli Ajahra. Saya Marinur Manisha Delia. Saya Lolita Damayanti. Selamat menyaksikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, meliputi beberapa banyak aspek penting. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu ada faktor genetik. Gen yang diwariskan dari orang tua dalam pembentukan sifat fisik maupun kognitif dan potensi kesehatan seseorang. Dan yang kedua yaitu lingkungan. Kondisi tempat seseorang tumbuh seperti rumah, sekolah, komunitas, dan negara sangat mempengaruhi perkembangan ini. Mencakup faktor seperti polusi, akses ke pendidikan, dan stabilitas sosial ekonomi. Yang ketiga ada nutrisi. Asupan nutrisi bagi anak-anak dan remaja sangatlah penting karena bisa berperan bagi mental dan karakternya siswa. Yang keempat ada pengalaman awal. Pengalaman awal seperti masa kecil, pola asuh, interaksi, dan pengalaman pendidikan juga mempengaruhi perkembangan emosional dan kognitif. Yang kelima ada pendidikan. Pendidikan ini berperan aktif dan besar dalam perkembangan intelektual keterampilan seseorang, memperoleh pengetahuan, keterampilan sosial, dan kemampuan untuk berpikir kritis. Selanjutnya yang keenam, ada status sosial ekonomi. Keluarga yang berada dalam status sosial ekonomi yang lebih tinggi biasanya memiliki akses lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang aman. Yang ketujuh, interaksi sosial. Hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat memainkan peran penting dalam perkembangan sosial dan emosional seseorang. Yang kedelapan, ada budaya. Nilai, norma, dan tradisi budaya dapat mempengaruhi pandangan seseorang tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka itu sendiri, serta mempengaruhi perilaku mereka. Yang selanjutnya, yang kesembilan, ada kesehatan mental dan fisik. Kesehatan yang baik fisik maupun mental, penting untuk perkembangan yang optimal. Stres atau masalah kesehatan dapat menghambat perkembangan. Ke-10, ada teknologi dan media. Penggunaan teknologi dan media memiliki dampak pada perkembangan kognitif, sosial, dan emosional, terutama di era digital ini. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan peserta didik mencakup aspek penting. Antara lain yang pertama itu ada individualitas. Individualitas itu setiap peserta didik memiliki keunikan dalam cara belajar, minat, dan kemampuan. Pendekatan pembelajaran harus mempertimbangkan perbedaan ini. Nah, lalu yang kedua, ketertarikan. Perkembangan peserta didik tidak terpisah dari lingkungan sosial dan budaya mereka. Interaksi dengan orang lain sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Yang ketiga, ada berbasis pengalaman. Pembelajaran yang efektif terjadi melalui pengalaman langsung. Peserta didik belajar lebih baik ketika terlibat aktif dalam proses belajar. Yang keempat, ada berlanjut dan bertahap. Perkembangan peserta didik berlangsung secara berkesinambungan dan melalui tahapan. Proses ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kelima, ada motivasi. Faktor motivasi sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Pembelajaran yang memicu rasa ingin tahu dan minat akan lebih efektif. Selanjutnya ada yang keenam yaitu feedback. Umpan balik yang konstruktif membantu peserta didik memahami kemajuan mereka dan memperbaiki proses belajar. Terus ada yang terakhir nih, ada yang ketujuh, keseimbangan. Keseimbangan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara teori dan praktik, serta antara aspek akademis dan non-akademis dalam pendidikan. Nah, dari prinsip-prinsip ketujuh yang tadi, ini dapat membantu pendidikan merancang pengalaman belajar yang lebih efektif dan mendukung perkembangan optimal peserta didik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.